anak-anak, kita ketemu lagi dalam seri struktur dan fungsi tumbuhan bagian yang keempat atau bagian yang terakhir. Kali ini akan membahas teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Terinspirasi? Ya, aneka struktur yang dimiliki oleh tumbuhan mulai dari jaringan sampai organ ternyata bisa menginspirasi manusia untuk menciptakan teknologi-teknologi baru untuk mendukung kehidupannya. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah teknik pemasangan batu bata. Pernah melihat ya di rumah kalian masing-masing ya? Di sebelah kanan ini adalah teknik pemasangan batu bata dan di sebelah kiri adalah susunan jaringan epidermis. Betul. Teknik pemasangan batu bata di bangunan terinspirasi dari susunan sel-sel pada jaringan epidermis tumbuhan, di mana mereka tersusun berseling, begitu ya. Sehingga batu bata yang digunakan untuk membuat bangunan pun disusun berselin supaya semakin kokoh dan hanya satu lapis sel. Bagaimana dengan teknologi yang lain? Baik, kita lihat teknologi fondasi cakar ayam. Fondasi cakar ayam ditemukan oleh Profesor Sediatmo pada tahun 1961. Ini sebenarnya terinspirasi dari bentuk akar pohon kelapa. Akar pohon kelapa, iya pohon kelapa yang hidup di daerah pesisir pantai ya, cukup kuat menopang batang dan daun yang tertiup angin walaupun berada di tanah yang labil, yaitu tanah pasir dan pantai. Nah, Profesor Sediatmo terinspirasi kalau begitu bisa nih ya bikin bangunan yang fondasinya seperti akar pohon kelapa. Akhirnya dibuatlah teknik seperti pada gambar di sebelah kiri dan kita sebut sekarang adalah teknik fondasi cakar ayam dan sudah digunakan di banyak tempat. Berikutnya kita lihat teknik panel listrik tenaga surya. Gambar yang bawah ini mungkin sudah pernah kamu lihat ya. Paling sering dan paling mudah kamu lihat mungkin di perempatan atau pertigaan atau persimpangan jalan yang di situ ada traffic light atau lampu pengatur jalan. Beberapa di sudut kota sudah menggunakan panel listrik ini untuk penghasil listrik bagi lampu pengatur jalan atau juga seperti pada gambar ini adalah lampu penerang jalan. Panel listrik tenaga surya ini terinspirasi dari organ daun yang mempunyai klorofil untuk menangkap gelombang cahaya. Masih ingat ya? Sangat banyak klorofil ini pada jaringan palisade atau jaringan tiang. Akhirnya dibuatlah panel listrik tenaga surya ini yang memiliki satu bagian yang disebut dengan fotovoltaik yang bisa mengubah secara langsung energi cahaya menjadi energi listrik sehingga lebih hemat ya. Oke, berikutnya atau yang terakhir adalah teknik pembuatan air mancur. Dari mana teknik ini terinspirasi? Pembuatan air mancur terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Lihatlah gambar di bagian bawah, silem dengan seludang-seludangnya ini bisa menaikkan air dari bagian bawah ke atas. Sehingga terjadi daya kapilaritas yang memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi bumi. Daya kapilaritas ini dapat terjadi juga karena adanya sifat adhesi dan kohesi dan inilah yang diadaptasi oleh manusia untuk membuat air mancur. Oke, coba dilihat di sekitarmu teknologi apa lagi yang kira-kira terinspirasi dari struktur jaringan atau struktur organ tumbuhan. Atau mungkin kamu bisa melihat struktur jaringan dan struktur organ tumbuhan dan kamu bisa terinspirasi teknologi apa yang ingin kamu ciptakan di masa depan. Oke, itu adalah bagian terakhir dari struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Terima kasih dan kita akan bertemu pada video
video berikutnya dengan materi-materi biologi yang berbeda tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.